Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Farizi. Saya guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cigombong 4, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Pada saat ini saya berstatus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja, yaitu membuat video praktik pembelajaran dengan tema menyambut usia balik dan dengan model pembelajaran project based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, apakah hari ini kalian semangat? Semangat. Siap untuk belajar? Siap. Apakah tadi pagi kalian sudah sarapan? Sudah. Sudah meminta izin orang tua? Sudah. Dan apakah kalian malam tadi sudah belajar? Sudah. Alhamdulillah. Untuk sekarang, apakah ada yang tidak hadir? Ada. Ada. Oke, siapa? Siapa yang nggak hadir, Renti? Gebi Gibi, kenapa Renti? sakit. Oh, sakit. Oke, mudah-mudahan yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya robbal alamin. Ada yang izin? Oke, Okta. Faisal izin Pak, ada urusan keluarga. Reza izin, ada urusan Keluarga. Oke, mudah-mudahan yang izin pun semoga semua urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita memulai pembelajaran hari ini. Bapak punya satu tepukan untuk supaya semangat dalam belajar. Namanya tepuk anak soleh. Sok berdiri semuanya. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, Rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silahkan duduk anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dan agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan pembelajaran kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memulai berdoa. duduk siap. Siap berdoa. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua kelas karena sudah memimpin doa untuk hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah kalian masih ingat materi minggu lalu? Masih Pak. Masih ingat? Masih. Coba kalau misalkan masih ingat, ada yang bisa? Saya Pak. Oke, coba Renti sebutkan materi minggu lalu, yaitu tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Silahkan. Untuk laki-laki suara semakin memberat, tumbuh kumis, janggut, dan jakun. Untuk perempuan suara lebih halus, perubahan fisik, dan haid. Betul sekali Renti, jawabannya sangat bagus. Oke, tepuk jempol untuk Renti. Tepuk jempol. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Bukan. Kan tadi kan menurut ilmu biologinya. Nah, sekarang
menurut ilmu fikihnya? Ada yang tahu? Silahkan Hani untuk menjawabnya. Tanda balik menurut ilmu fikih satu mimpi basah untuk laki-laki, dua haid untuk perempuan, tiga berusia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Betul sekali jawabannya untuk Hani. Kita kasih jempol untuk Hani. Tepuk jempol. Tangan. Alhamdulillah, tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan oleh Renti dan Hani, yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi dan ilmu fikih. Untuk pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara mandi wajib dan hal-hal yang diwajibkan setelah kita balik. Kan tadi sudah tuh tanda-tanda balik sudah disebutkan secara fikihnya dan secara ilmu biologinya. Nah, orang tersebut kemudian balik. Setelah balik maka mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ibadah sholat. Nah, maka wajib juga orang tersebut untuk mandi wajib. Nah, hari ini kita akan mempelajari tata cara mandi wajib. Nah, Bapak akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini apa saja. Oke, kita lihat bersama-sama. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, peserta didik memahami dan mempraktikkan mandi wajib. Yang kedua, peserta didik mengetahui kewajiban seorang muslim. Karena kita seorang muslim, maka setelah kita memasuki usia balik, maka mendapatkan kewajiban. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menghasilkan proyek yang menjelaskan dan mempraktikkan tata cara mandi wajib serta kewajiban setelah balik. Jadi nantinya kalian akan membuat poster tata cara mandi wajib. Paham Tom? Untuk hari ini juga akan ada 3 penilaian yang akan dilakukan oleh Bapak. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Yang kedua penilaian pengetahuan. Dan yang ketiga penilaian keterampilan. Jadi 3 aspek nilai tersebut akan Bapak nilai untuk pembelajaran hari ini. Sebelumnya, siapa yang pernah mendengar kata mandi wajib? Ada yang tahu? Saya, Pak. Kalpi, apa yang kamu ketahui tentang kata mandi wajib? Saya mendengar dari mama saya, mandi wajib itu untuk membersihkan badan. Bagus sekali Alfi, sudah bisa menjawab. Kasih jempol, tepuk jempol. Tangan. Apakah kalian membawa apa yang ditugaskan Bapak dari minggu kemarin? Sudah. Sudah membawa bahan-bahannya? Sudah. Sudah membawa alat-alatnya? Sudah. Oke. Karena hari ini kita semua akan membuat poster. Nah, seperti ini posternya. Nah, kalian juga nanti boleh mencari informasi dari buku PAI kalian. Nanti ada poster juga, ada juga nanti Bapak buat PowerPoint, dan nanti ada video pembelajaran tentang tata cara mandi junub. Siap? Siap. Oke, untuk sekarang kita bagi kelompok dulu menjadi 5 kelompok. Sekarang kelompoknya sudah terbagi. Nah, Bapak akan memberikan informasi dari PowerPoint yang Bapak bikin. Perhatian, menurut bahasa mandi al-ghuslu menggunakan air pada sesuatu.
Kemudian menurut istilah, mandi al-ghuslu adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian informasi yang selanjutnya, sebelum kalian membuat poster, ada satu video pembelajaran yang bisa kalian tonton. Oke, silahkan tonton. Dari video tadi dijelaskan bahwa ketika kita akan melaksanakan mandi besar harus ada nih, harus ada niat. Nih, yang suka salah nih. Karena niat itu dijelaskan dalam kitab Safinah, an-niyatu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lih. Harus dibarengi dengan pekerjaannya. Nah, waktunya niat itu di mana, Pak? Waktunya niat itu air terkena badan. Jadi kalau misalkan air belum terkena badan, belum ada waktunya niat. Itu. Paham, Tom? Untuk selanjutnya kita akan langsung membuat poster. Karena sekarang kita sudah membagi kelompok menjadi 5 kelompok dan kalian akan membuat poster. Ya. Silakan kalian bekerja sama. Ya, silakan atur-atur, belajar mengatur sendiri. Kemudian Bapak kasih waktu 30 menit. Kira-kira cukup gak? Pak, Ya, kenapa Pak Tih? Pak, waktunya sedikit, boleh tambahin 10 menit, Pak. Anak-anak, kata Fatih katanya waktunya kalau 30 menit itu tidak cukup. Katanya tambahin 10 menit jadi 40 menit. Bagaimana? Setuju? Setuju. Siap. Silahkan untuk dikerjakan. Dan jangan lupa hasil dari posternya nanti kalian presentasikan di depan kelas. Siap? Teman-teman, kita bagi tugas yuk. Jalal, kamu yang ngeguntingin, Fatih kamu yang nempelin, terus aku yang memprestasikannya ya. Pak, mau nanya, Oke, kenapa Alfi? mandi besar dan mandi junub itu apakah sama? Mandi junub dan mandi besar itu sama. Ya, jadi itu kewajiban setelah kamu memasuki umur baligh. Oke, ada yang bertanya lagi? Teman-teman, kita bikin biasanya dari mana? Oke, sambil kalian mengerjakan membuat poster, Bapak juga akan membagikan LKPD yang kalian harus isi, ya. Jadi LKPD mah diisi. Waktunya sudah selesai, tadi 40 menit. Oke, silakan sekarang kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Oke, lanjut dengarkan. Anak-anak, kita sudah presentasikan hasil kalian, posternya, dan kemudian tadi kita sudah ice breaking.
apakah kalian ada kesulitan dalam bekerja sama atau dalam presentasi tadi? Oke, Sipa. Laki-lakinya pada susah diatur, Pak. Kata Sipa, laki-lakinya susah diatur. Nah, mudah-mudahan untuk kedepannya untuk laki-lakinya supaya bisa bekerja sama dengan baik. Dan kemudian untuk kedepannya, apakah kalian punya ide gimana caranya gitu? Bagaimana? Apakah ada ide untuk pembelajaran minggu depan? Untuk minggu depan menggambar dan mewarnai, Pak. Nah, jadi pembelajaran hari ini kita membuat poster dengan materi apa? Kesimpulannya hari ini, ada yang tahu? Ya, Aris silakan. Tata cara mandi wajib dan kewajiban setelah balik. Oke, bagus untuk Aris bisa menjawab. Kasih jempol untuk Aris. Tangan. Jadi kesimpulan hari ini kita mempelajari tentang tata cara mandi wajib dan hal-hal yang wajib setelah kita balik. Dan Bapak tadi perhatikan ketika kalian bekerja sama membuat poster dalam bekerja kelompok, Bapak melihat kalian yang pertama kurang kompak, kerjasamanya kurang, ya, bercanda. Dan kemudian ketika presentasi ada yang ngomongnya kurang jelas. Nah, semoga di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya kalian bisa memperbaikinya. Siap? Dan yang terakhir, Bapak akan memberikan tugas sumatif untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan juga hari ini. Untuk hari ini apakah pembelajarannya senang? Semangat? Menarik? Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Bapak akan memberikan sedikit informasi bahwa minggu depan kita akan mempelajari tentang sejarah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di minggu yang akan datang, di pertemuan selanjutnya, kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sehingga kita semua bisa melaksanakan pembelajaran. Untuk yang terakhir kalinya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Dan kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.